Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita tanggal 29 bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk mencari wajahnya saudara. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mengaktifkan kita saudara, kiranya Tuhan memberkati kita saudara sepanjang hari ini. Sebelum kita berdoa, minta Tuhan berkata-kata Roh Kudusnya di tengah kita untuk menyampaikan isi hatinya buat setiap kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini satu hari lagi Tuhan percayakan nafas kehidupan buat setiap kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Tuhan, berbicaralah Tuhan dalam perenungan yang singkat dan sederhana Tuhan pagi ini, dan kami rindu ditaburi dengan firman-Mu yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan, yang akan memberikan terang dalam setiap jalan kami Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya saudara, Tuhan ingatkan ada satu kata saudara dikatakan pagi ini tentang ini saudara. Perhatikanlah keadaanmu dikatakan. Jadi naiklah ke gunung, bangunlah rumah itu. Sekali lagi saya katakan, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung dan bangunlah rumah itu saudara. Dan saya percaya Tuhan rindukan setiap kita untuk kita terus cari wajahnya saudara. Bangun reruntuhan daripada rumah Tuhan. Tidak sibuk dengan pekerjaan kita mungkin, aktivitas kita, sehingga kita melupakan Tuhan saudara. Firman Tuhan pagi ini bacaan kita di Hagai 1:1-10 dikatakan tentang perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ayat yang pertama, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dikatakan dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Setiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar. Bunyinya dikatakan 2. Begini firman Tuhan semesta alam, bangsa itu berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Apakah dikatakan sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi yang berlobang. Sadar bahwa waktu kita tidak mengutamakan Tuhan saudara, kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari berkatnya mungkin. Tapi jangan lupa waktu kita tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan kita bekerja untuk upah yang ditaruh pada pundi-pundi yang berlobang saudara. Saya percaya bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita dapat berkemenangan saudara. Ayat 7, begini firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, dikatakan sekali lagi, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan dikatakan. Dan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, tetapi ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kita pastikan bahwa poin penting dalam kehidupan kita harus pastikan ya saudara, bahwa kita mengutamakan untuk kita terus bangun reruntuhan, bangun rumah Tuhan itu dalam kehidupan kita, bangun hubungan kita lebih lagi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa susah payah tidak pernah akan menambahi atau kekuatan kita, tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, dikatakan waktu kita menjaga ini, bahwa kita membangun kembali bait sucinya Tuhan atau rumahnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. 2 Tawarikh 30 ayat 8-9, bagaimana Raja Hizkia membangun kembali bait Allah dan memulihkan ibadah kepada Allah, juga dikatakan di
2 Tauri 38:9 dikatakan, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Tuhan mau ini saudara, perhatikan keadaan kita. Tuhan mau kita untuk mengutamakan Dia. Bahkan dikatakan Dia Tuhan Allah pengasih dan penyayang. Waktu kita bertobat, Dia memalingkan wajahnya kepada kita bila mana kita kembali kepada Dia. Dan sadar ini, bangun kembali saudara. Hubungan kita mungkin hari-hari ini yang sudah mulai kendor, untuk kita mencari wajahnya, untuk kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita saudara. Pastikan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan, yang terus mencari wajahnya. Maliaki 1:6, 9 dan 11, bagaimana Tuhan menuntun orang Israel untuk mempersembahkan korban yang layak dan membangun kembali bait Allah. Dikatakan ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menghinakan namamu. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetap berkata dengan cara bagaimana kamu mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, maka sekarang cobalah melunakkan hati Tuhan Allah, supaya Ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ayat 11, sebab dan terbitnya sampai kepada terbenam matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Dan Tuhan mau untuk kita persembahkan kehidupan kita sebagai wujud kita membangun bait sucinya saudara dalam kehidupan kita. Bukan yang sisa dikatakan, tapi kita menyediakan waktu kita sebagai korban yang terbaik buat Tuhan. Dan saya catat tentang Hagai 1:7-8 tentang perhatikanlah keadaanmu. Dikatakan, naik ke gunung, bawalah kayu dan bangun rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan memuliakannya. Firman Tuhan. Yang pertama, makna yang diambil saudara, yang saya catat dari literatur yang ada. Yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana ayat ini mengajak orang Israel untuk memeriksa keadaan spiritual rohani kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan keadaan kita, artinya pastikan hubungan kita. Bagaimana hubungan kita hari-hari dengan Tuhan. Bagaimana kita bangun bait sucinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, naik ke gunung. Dikatakan gunung bicara tentang simbol, tentang pertemuan dengan Tuhan, tentang hadirat Tuhan, tentang di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Ayat ini mengajak untuk kita orang Israel untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Naik ke gunung bicara tentang kita mendekatkan diri kita dan kita bersekutu dengan Dia. Ayat yang ketiga, poin ketiga dikatakan bangunlah rumah itu. Rumah itu merujuk kepada bait Allah yang telah rusak keruntuhannya. Ayat ini mengajak orang Israel untuk memperbaiki, membangun kembali bait Allah sebagai simbol komitmen mereka kepada Tuhan. Dan saya percaya dalam hubungan ada komitmen saudara untuk kita bangun, dikatakan bait sucinya Tuhan, yaitu kita sendiri. Hidup kita menjadi korban persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan ada juga makna moral yang menarik juga menurut saya ini, buat literatur yang ada, bahwa yang pertama, bahwa yang penting dalam memperhatikan keadaan kita, yang pertama adalah komitmen kepada Tuhan, mengajak kita untuk memperbaiki komitmen kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bicara tentang pengorbanan, membangun kembali bait Allah memerlukan pengorbanan, kerjasama antara seluruh
kita. Ya, kita harus bangun itu saudara. Pengorbanan itu penting. Dan yang ketiga adalah ketaatan. Bagaimana kita memiliki ketaatan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan yang terakhir ada pelajaran hidup yang Tuhan berikan buat saya pribadi juga tentang perhatikanlah keadaanmu. Jadi jadilah naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu saudara. Dikatakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah periksa keadaan spiritual kita hari-hari ini. Periksa keadaan spiritual kita hari ini. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan saudara. Yang kedua adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan untuk memperbaharui komitmen kita kepadanya kembali. Dan yang ketiga, bagaimana kita buat pengorbanan untuk Tuhan. Pengorbanan untuk Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu yang sederhana yang terus membangun kami untuk kami memperhatikan keadaan kami Tuhan. Untuk kami percaya ini bahwa kami perhatikan keadaan-Mu. Jadi naik ke gunung, bangunlah rumah Tuhan itu. Pelajaran yang pertama bahwa kami pertama untuk memeriksa keadaan spiritual kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan membuat pengorbanan untuk Tuhan. Berkati Tuhan setiap firman yang kami dengar pagi ini, kiranya bertumbuh rubuhan kehidupan kami, dan Kau menjagai kami Tuhan terus Tuhan untuk mengaplikasikan kehidupan kami. Kami sadar kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami untuk memperbaharui hidup kami lebih lagi Tuhan, untuk kami terus selaras dengan Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas sebab ini dikerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan yang pasti itu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Tetap andalkan Tuhan. Amin, amin.